Selamat hari Minggu MDCers. Sekarang mari kita saksikan news untuk minggu ini. MDCers, dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, berikut adalah perubahan kegiatan di GKPB MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya, doa malam, dan doa oasis sepanjang bulan Juni akan diadakan secara online di channel YouTube MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya online diadakan setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Doa malam online diadakan setiap Jumat pukul 7 malam dan doa oasis online diadakan setiap Selasa pukul 11:30 siang. Jemaat United, Image, Real, dan Happy Heart diharapkan dapat bergabung di ibadah ini. Sekolah musik diliburkan sepanjang bulan Juni. Untuk kesan, MDCers dapat melakukan secara online melalui platform-platform seperti Line, Zoom, FB Messenger, dan lain sebagainya. Light Generation diadakan dengan Zoom online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kahana di 0813 8060 5380. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya selama ibadah berlangsung. MDCers yang memerlukan informasi dan bantuan dapat menghubungi ketua kesan terdekat atau sekretariat gereja di 021 8990 9715 atau bisa juga menghubungi para DPJ kita di nomor telepon berikut ini. Bapak Thomas Endang Raharja di 0812 936 0077, Bapak Hardi di 0878 7738 8714, dan Saudari Lea di 0817 6611 625. MDCers yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menopang semua jemaat dalam doa, gereja telah menyediakan hotline prayer dengan nomor 0821 1146 8600. Kami siap melayani setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan kepada kami. Sekian MDC News untuk minggu ini. Have a wonderful week and you are blessed. Shalom Jemaat MDC dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Mari sama-sama siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami percaya kalau hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan Bapa, sepanjang hari ini Tuhan kami minta hadir-Mu dalam ibadah kami. Kami minta kuasa-Mu yang nyata Tuhan dalam ibadah kami. Berdaulat penuh, pimpin penuh Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan buat setiap kami Tuhan. Biar itu boleh kami terima dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami undang hadir-Mu, kami undang kedaulatan-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini adalah ibadah spesial ulang tahun MDC Lipo Cikarang yang ke-25. Dan kita akan menyaksikan perjalanan sepanjang 25 tahun ini. Enjoy the service and God bless you.
Shalom jemaat MDC Lipo Cikarang. Hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari lebih lagi, hari ini kita mau bersyukur. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa karena penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak berkesudahan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Ini kami Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup.
Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yesus Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Yesus Tuhan, terima kasih saat mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Bawa kami semakin dalam hadirat-Mu. Jesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah
dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, merindu menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tentunya kita semua di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur yang kita percaya dengan iman kita saat kita menyantap dan meminumnya. Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dia boleh hadir tengah-tengah kita untuk melawat setiap kita. Mari setiap Bapak boleh mengambil juga mewakili keluarga roti dan anggur, dan kita mau angkat, kita mau berdoa. Dan bagi yang sendiri di rumah, angkat roti dan anggurmu, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk roti dan anggur yang kami percaya apa yang Kau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem bersama dengan murid-murid-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Melalui roti dan anggur, Engkau mengajak kami untuk mengingat apa yang jadi pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus segala dosa kesalahan kami. Saat ini ada roti dan anggur di tangan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Dengan iman kami percaya, inilah tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan para ayah, kepala rumah tangga boleh membagikan roti kepada seluruh anggota rumah tangga, dan kita mau angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai kita menghormati apa yang menjadi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang utuh, yang sempurna, yang sudah menjadi korban penebusan dosa bagi setiap kami. Kami percaya tubuh-Mu yang utuh terpecah membawa kami kembali boleh bersatu dengan Bapa. Seperti ranting yang terbuang, boleh dicangkokkan kembali kepada pokok yang utuh, sehingga kami boleh hidup dan kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang menjadi pengorbanan-Mu. Kami boleh mengingat
menjadi satu pengorbanan yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Tapi Engkau berikan bagi kami. Membawa kesatuan antara kami dengan Bapa. Dan juga menjadi kesatuan di antara kami. Terima kasih. Kami sambut akan tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Para bapak boleh membagikan anggur kepada anggota keluarganya. Dan kita mau mengangkat akan cawan berisi anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah yang sudah tercurah, menyucikan dan menguduskan kami. Dan darah-Mu juga menjadi meterai. Di mana meterai perjanjian yang baru, yang termeterai oleh darah-Mu sendiri, yang kami percaya. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami, menghapus segala kutuk dosa, sakit penyakit, bahkan kutuk-kutuk apapun dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati menjadi orang-orang tebusan-Mu ya Tuhan, menikmati segala kasih anugerah-Mu yang besar. Mulai saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih untuk darah-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu yang menyucikan kami. Tubuh-Mu yang memberi kesatuan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Nyata benar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Oh haleluya. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Katakan lagi darah-Mu. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia.
Sungguh benar Tuhan, karena pengorbanan-Mu saja yang membuat kami ada hingga hari ini untuk menikmati kasih yang daripada Bapa. Hidup yang terus diubahkan. Dan kami ingin menyatakan terus apa yang jadi perubahan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hidup lama kami boleh tinggalkan. Hidup baru kami yang kami jalani. Biar terus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami termeterai menjadi anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk memuliakan nama-Mu. Nyatakan terus Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Karena firman-Mu lah yang menjadi dasar daripada kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu lah yang menjadi kemampuan kami untuk hidup terus menyatakan kemuliaan-Mu. Sampai yang mulia itu datang dan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin kami. Sempurnakan tiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu. Dan buat kami semua dimanapun kami boleh berada, kami boleh mendengar firman-Mu. Dan Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKPB Masa Depan Cerah Lipo Cikarang yang berbahagia. Kita bersyukur hari ini merupakan hari di mana kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan dengan segala kasih setianya yang telah membawa kita sebagai jemaat GKPB Masa Depan Cerah Lipo Cikarang yang dahulu adalah Surya Kasih berusia 25 tahun. Kita beri tepuk tangan dong yang ada di rumah juga sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memimpin, yang sudah menyertai kita semuanya. Sehingga hari ini kita merayakan silver anniversary, hari jadi perak 25 tahun gereja kita. Wow, sungguh sesuatu yang luar biasa. Gereja Kristen Perjanjian Baru tentunya dirancang atau didesain dan diadakan oleh Tuhan, saya percaya, bukan untuk menjadi sebuah gereja kristal dalam arti kata dengan segala keindahan bangunannya. Sejak saya bergabung dalam tubuh GKPB, saya tahu benar bahwa gereja ini dibangun untuk membangun keindahan sebuah jemaat, di mana jemaat boleh bertumbuh satu dengan lain, terikat bagaikan satu keluarga dengan kasih Kristus, di mana Yesus sebagai kepala dan kita semua jemaatnya adalah sebagai anggota tubuhnya yang terikat satu dengan yang lain, berfungsi. Tidak ada bagian atau anggota yang tidak berfungsi. Maka dari itu seluruh jemaat diajak untuk berfungsi melalui pemuritan, begitu juga melalui kesan, didorong sedikitnya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Haleluya. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi satu firman yang sangat memberkati saya hingga hari ini. Yaitu apa yang ditulis di dalam Yohanes 13 ayat 35. Yang berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi saya bacakan. Yohanes 13 ayat 35 yang berkata, dengan demikian semua orang, maksudnya dunia, akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus sendiri yang berkata bahwa semua orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa jemaat GKPB MDC Lipo Cikarang adalah murid-murid Tuhan.
Tentunya Tuhan Yesus, jikalau kita jemaat GKPB Masa Depan Lipo Cikarang hidupnya saling mengasihi. Amin. Ya. Jadi baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan sulit, kita harus selalu membangun hubungan dengan kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, GKPB Masa Depan Cerah Lipo Cikarang membangun jemaat untuk memberi dampak yang berarti. Yang sering kita sebut-sebut yaitu meaningful life. Kehidupan yang penuh arti. Apa yang kita lakukan sebagai jemaat GKPB? Yang pertama tentunya kita harus lilit up. Membangun hubungan dengan Tuhan. Dan setelah itu kita membangun hubungan dengan diri kita sendiri, relate in, yaitu termasuk keluarga kita. Pada waktu hubungan kita baik dengan Tuhan, tentunya merubah kehidupan kita. Kita yang berubah, keluarga diubahkan. Setelah keluarga diubahkan, kita akan relate out. Inilah yang menjadi satu goal, tujuan daripada jemaat. Bagaimana dikatakan jemaat yang mau dampak, yang membawa arti yang luar biasa bagi sesama. Saya percaya Yesus pun pada waktu ada di muka bumi ini mengajarkan setiap orang untuk hidup membawa dampak bagi sesama. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan pada dasarnya. Nah, hal yang demikian tentunya saya di hari ulang tahun yang ke-25 ini ingin kembali mengajak jemaat atau Bapak Ibu yang kebetulan juga ikut dalam ibadah kami pada hari ini, ibadah yang spesial di hari ulang tahun, untuk kita bisa membuktikan hari-hari ini di tengah dunia bahwa kita adalah sungguh-sungguh murid Yesus. Maka dari itu di dalam bulan Juni ini kita mengambil satu tema, yaitu bagaimana kita mau dikatakan hidup yang mempunyai hubungan yang sejati. True relationship. Dan minggu ini kita ambil satu tema khotbah, trust God, atau percaya kepada Allah, karena kadang-kadang untuk membangun hubungan dengan Tuhan atau membangun hubungan dengan sesama, kita berusaha terlebih dahulu untuk memulihkan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Mana mungkin, mana mungkin. Banyak orang berkata, ntar kalau gue udah kaya, gue baru mau nolong orang. Kalau gue udah kaya, gue baru mau melayani Tuhan. Saudara, yang kebanyakan yang saya lihat, enggak pernah terwujud. Karena ada si jahat yang akan memegang saudara, supaya saudara jangan maju, supaya jangan berubah, sehingga saudara tidak ikut Yesus, sehingga saudara tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi percaya, apa yang kita baca tadi, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk dikatakan hiduplah saling mengasihi, apapun keadaan tidak ditulis, status hidupmu nggak ditulis. Mau lagi diberkati, kurang diberkati, keadaan sukses atau keadaan lagi terombang-ambing seperti kapal kehilangan arah, saudara dikatakan hiduplah saling mengasihi. Dan disitulah dikatakan engkau akan dilihat oleh dunia bahwa engkau adalah murid-murid Yesus. Ini yang saya ingin bagikan. Sedikitnya ada 3 hal dari ayat ini yang kita bisa belajar. Yohanes 13 ayat 35 sekali lagi saya bacakan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hal yang pertama yang kita bisa belajar, yaitu hidup seorang murid harus tampil beda. Apa saudara? Sebagai murid Kristus, hidup kita harus tampil beda. Karena ayat di awal berkata dengan demikian semua orang akan tahu. Dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Berarti dunia juga tahu dong, ada orang yang bukan murid Kristus,
Ada beda. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dikatakan hidup saling mengasihi, maka dikatakan dunia akan lihat bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Banyak orang ikut Tuhan ingin berbeda hidupnya. Supaya jadi wong kayo, kata orang Palembang. Cari berkat. Bukan cari berkat lagi dengan ikut Tuhan, ingin merubah status. Menjadi orang yang berkuasa. Sah-sah aja saudara. Enggak ada salahnya orang jadi kaya atau ikut Tuhan, percaya Tuhan akan mempromosikan hidupnya. Saudara enggak salah. Saya tidak bilang salah. Atau ada orang juga yang mau ikut Tuhan Yesus karena sedang dalam keadaan sakit, mencari kesembuhan. Ada orang seperti itu. Tunggu dulu. Kalau kita berlaku hidup seperti demikian, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia pun banyak cara. Bahkan segala hal dijalani. Supaya hidup mengalami berkat yang berlimpah. Supaya naik pangkat. Iya kan? Berapa banyak orang menyembah gunung, menyembah makam dan segala macam. Supaya apa? Supaya naik pangkat. Supaya diberkati. Bahkan supaya sembuh. Supaya keluarga boleh bahagia dan segalanya. Wow. Itu yang seperti Yesaya katakan. Dikatakan mengejar ke dunia orang mati, saudara. Dan berkatnya juga berkat orang mati. Tapi tentunya kita tidak mau. Kita ikut Tuhan memang diberkati. Kita ikut Tuhan dirubah statusnya. Kita ikut Tuhan mengalami mujizat dan kesembuhan. Enggak salah, sekali lagi saya enggak salah. Tetapi apa bedanya kita dengan orang dunia yang mencari itu? Karena apa? Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang kita harus tampil beda adalah setelah apa yang menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Ikut Yesus pasti saudara mengalami perubahan dalam hidup. Pasti. Dalam berkat, rumah tangga, pekerjaan dan segala macam. Pasti. Karena janji Tuhan bagi setiap kita. Tetapi apa yang kita dapatkan? Bisa enggak orang akan melihat perbedaan di dalam hidup kita? Perbedaannya adalah apa yang engkau akan gunakan dari segala apa yang kau dapatkan dalam hidupmu. Nah ini, apakah engkau dengan mendapatkan itu, engkau akan relate up? Berapa banyak orang setelah mendapat jawaban dari Tuhan, akhirnya menjauh dari Tuhan. Iya kan? Sebelum diberkati, ikut doa malam, ibadah rajin. Tetapi setelah diberkati, wah, ibadah mana sempat. Doa malam mana sempat. Banyak hal-hal alasan. Setelah mengalami status dengan jabatan yang tinggi, mulai pilih-pilih. Ibadah dan segala macam pergaulan. Setelah sehat, banyak alasan lagi. Ini yang menjadi perbedaan. Tuhan ingatkan kita, kalau engkau sungguh-sungguh dikatakan bisa hidup saling mengasihi, dengan hidupmu diberkati, dengan hidupmu statusmu diubahkan, dengan kesembuhanmu, dengan mujizat yang kau dapat. Dapatkah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain? Bukan kau menghambur-hamburkan uang dan segala macam. Semua saya tahu. Tuhan menitipkan pada kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, bagaimana cara hidupmu. Kasih kepada sesama. Bukan makin tinggi hati, engkau makin rendah hati. Engkau makin mau berbagi. Termasuk bagi berkat, bagi waktu, bagi nasihat, mendoakan, menyaksikan. Bukankah Tuhan katakan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa dan kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi? Wah, kalau kita tahu akan hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Iya. Hari ini kita semuanya tentu sudah bertobat. Kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Dia sudah menebus segala dosa kesalahan kita, dan tentunya kasih merupakan dasar dari hidup kita. Contoh yang paling gampang. Kalau hari ini engkau sudah hidup diubahkan Tuhan, engkau berkata, aku mengasihi engkau Yesus, engkau mengasihi sesama. Coba, kalau ada orang yang bersalah kepadamu, apakah engkau mau mengampuni atau ngomel-ngomel? Ini belum berbicara untuk memfitnah. Kalau sampai ada orang memfitnah dirimu, kira-kira apa yang kau lakukan? Gulung lengan bajumu? Atau engkau dengan tersenyum berkata, ya sudahlah, aku kan tidak melakukan. Kita koreksi diri kita, dan kita sudah menyiapkan pengampunan bagi orang itu. Kalau Tuhan izinkan ketemu, kita selesaikan dengan penuh kasih, dengan siap untuk mengampuni dan segalanya. Kalau ada orang yang merugikan kamu, apa yang kita akan lakukan dalam hidup kita? Lebih dari 25 tahun saya mengembalakan di GKPB, dan sebelumnya saya juga melayani persekutuan. Makin ikut Tuhan, saudara, saya pikir hidup penuh dengan ketenangan karena kasih. Tapi dalam kenyataannya, di dalam gereja, baik di dalam persekutuan, pun banyak hal-hal yang mendukakan hati. Yang memfitnah lah, yang berkata inilah, yang berkata itu, yang iri hati dan segala macam, bukan di dunia pekerjaan saja. Tetapi kalau saya sudah berjalan 25 tahun khususnya di GKPB hari ini, saya bersyukur karena kasih Tuhan. Sehingga saya mampu untuk berjalan sampai dengan hari ini. Kita mau mengampuni orang yang tentunya mengecewakan kita, menyakitkan hati kita, dan juga mungkin merugikan kita. Menyiapkan pengampunan dengan mengasihi, dengan tulus hati. Karena satu firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apa yang diajarkan? Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kita minta doa dari orang yang memang diberkati dan bisa memberkati kita. Dan juga dikatakan kita mengasihi hanya orang-orang yang ada dalam lingkungan kita. Kalau musuh kita, sabodo amat. Mau jadi apa? Alkitab tidak mengajarkan demikian. Justru kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang membenci kita, yang memusuhi kita, dikatakan kasihilah mereka. Dan juga berbuat baiklah kepada mereka. Mintalah berkat, saudara, kepada yang mengutuki kita. Wow, gak masuk akal kadang-kadang. Tetapi ini perintah. Katanya kita saling mengasihi. Katanya kita mengasihi. Kita bisa menyanyi tentang mengasihi. Dan dikatakan berdoa bagi orang yang mencaci maki kita. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kasih. Tuhan Yesus mengajarkan satu hal tentang penghakiman terakhir. Dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya tidak punya waktu banyak untuk menguraikan. Tetapi kita bisa melihat perbedaan. Apa yang Tuhan akan nyatakan pada hari penghakiman. Dikatakan manusia akan ada dua kelompok. Yang digambarkan sebagai domba dan sebagai kambing. Siapa yang dimaksudkan dengan domba? Dengan domba dikatakan orang yang betul-betul dikatakan murid Tuhan. Yang hidupnya saling mengasihi, peduli, membawa dampak bagi sesama. Yaitu dikatakan pada waktu orang lapar, engkau kasih makan. Pada waktu dikatakan orang haus, engkau kasih minum.
Pada waktu dikatakan orang telanjang, engkau kasih mereka pakaian. Pada waktu engkau ketemu dengan orang asing, engkau memberi tumpangan. Pada waktu ada orang sakit, engkau kunjungi, engkau doakan. Dan kalau orang di penjara, bagaimana engkau hadir, menjenguk, dan juga mungkin mendoakan, memberi kekuatan, berani menyatakan kebenaran. Dikatakan, engkau adalah domba-domba yang akan aku taruh di sebelah kananku. Dan pada hari penghakiman nanti, surgalah menjadi bagianmu. Tetapi dikatakan berbeda. Berbeda. Jangan kau seperti kambing. Yang tentunya hidupnya sebalik, yang tidak peduli. Memikirkan dirinya sendiri. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu. Gereja Kristen Perjanjian Baru tidak mengajarkan kita untuk hidup seperti demikian. Tapi bagaimana apapun keadaan kita, ya saya berani katakan karena Alkitab tidak mencatat kalau kamu sedang diberkati, kamu sedang kelimpahan, baru engkau berlaku seperti domba, tidak. Ini berbicara saudaraku dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan engkau mungkin pas-pasan, bukan kelimpahan, tapi mungkin yang hidup saudaraku bersukupan, engkau mau melakukan seperti yang Tuhan gambarkan sebagai domba itu. Dan saya percaya hidup kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Selain mengalami janjinya, kita juga mendapat satu kepastian surga menjadi bagian kita. Kenapa? Karena Yesus menilai kita adalah domba. Jadi mau jadi domba atau mau jadi kambing? Kalau mau jadi domba, tentunya kita harus menjadi berkat bagi Tuhan. Melalui dikatakan orang-orang yang hina. Sesama kita dikatakan seperti yang kita juga lakukan kepada diri kita sendiri. Kita ingin hidup, saudaraku, mengalami berkat. Kita ingin hidup menikmati ini dan itu. Bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang yang ada bersama dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup seorang murid diuji dalam mengasihi sesama oleh Tuhan sendiri. Orang begitu mudah berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Bahkan menyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Tunggu dulu. Kasih bukan cuma di mulut. Kasih dikatakan melalui tindakan. Seperti yang Yesus lakukan. Kasih yang dia nyatakan dengan mengorbankan dirinya sampai mau mati di kayu salib. Dan saat kita tidak benar hidup kita. Saat kita sedang berdosa. Dikatakan dia mau mati mengorbankan dirinya. Kalau bagi orang baik semua orang bisa lakukan, dibuat orang berdosa. Dia sudah memberi contoh bagi setiap kita. Apa kenyataan dalam kehidupan kita? Kita berkata, aku mengasihi Yesus. Atau saya plesetkan sedikit, aku mengasihi Yesus. Saudara paham yang saya maksud? Bukan Yesus, tapi Yesus. Kamu nyonya. Dalam arti kata bukan mengasihi Yesus, tapi saudaraku ada pikiran yang jahat. Mengasihi mungkin istri orang atau wanita lain selain daripada istrimu. Dan kau berkata kepada istrimu, aku mengasihimu, tetapi gimana dalam kenyataannya? Kalau berbicara ini, terus terang saya juga ingin mengaku dosa kepada saudara. Saudara ingat, apa yang saya khotbahkan pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, yang saya berkata bahwa istri adalah ratu di rumah kita. Ingat apa yang saya sampaikan kesaksian itu? Bagaimana saya berusaha hari-hari ini, 2 bulan di rumah, untuk berusaha membantu istri walaupun kadang-kadang terpaksa. Saya akui, iya. Banyak hal-hal yang dia minta tolong suruh saya kerjakan, yang sebetulnya saya malas kerjain. Tetapi saya katakan dalam kesaksian saya yang lalu, karena saya mengasihi. Itu direkam 2 minggu sebelum hari kenaikan Tuhan, di mana khotbah itu ditayangkan. Saudara tahu,
setelah rekaman, malamnya saya bertengkar dengan istri saya. Ini gak malu, saya ingin telanjangi bahwa saya ternyata belum mengasihi istri saya sepenuhnya. Walaupun saya berkata di luar saya mengasihi istri saya. Buktinya apa? Saya belum mau berkorban. Iya. Satu kali ada kiriman pempek 7 dus, saudara. Iya, pesen karena ingin bagi tetangga yang lebaran. Gitu. Karena istri saya punya pemikiran, dus itu kan kotor, takut wabah COVID. Jadi dus itu disuruh buka sama istri saya. Nah saya bilang kalau dibuka nanti istri isinya yang macam-macam itu saya sudah bagi buat si A, si B, nanti campur-campur. Dikatakan gak apa-apa, nanti dipindahin langsung ke plastik. Tau-taunya yang dibawakan ke saya adalah baskom besar. Dus dibukain, semua barang ditumpuk, setelah mau dimasukkan ke dalam kotak yang baru, saya mulai bingung. Nah, ini udah kecampur antara yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya sedikit dan segala macam, yang aturan buat si A, si B. Akhirnya saya jadi bingung sendiri dan agak kesel juga. Dan istri saya mulai mengajukan lagi satu perintah. Dikatakan, udah bongkarin aja semuanya, mulai hitungin aja. Satu-satu dikatakan bongkar aja. Saya bilang ini kan ratusan pempek yang kecil-kecil, mau dihitung lagi, dimasukkan lagi, saudara. Langsung. Saya berkhotbah tanpa persiapan. Saudara tahu apa yang saya maksud? Langsung saudara, saya juga naik darah. Akhirnya malam itu kami ada sedikit tengkar. Sampai saya bilang, aduh, baru khotbah tentang kasih, mau mengasihi istri dengan mau berkorban, cuman gara-gara bungkus empek-empek berantem, saudara. Konyol kan? Saya bilang udah batalin aja khotbah saya rekam baru aja daripada saya kesaksian palsu. Tapi puji nama Tuhan, enggak jadi dibatalin, ditayangkan, dan hari ini saya khotbah, saya bisa ngaku dosa kepada saudara dan menjadi satu contoh. Pendeta sekalipun berbicara tentang kasih, enggak mudah saudara. Tanpa kita mau berkorban. Yesus mengajarkan kita untuk kita hidup seperti Dia. Kita berbicara kasih, kita berani untuk berkorban. Mau enggak hari-hari ini? Di tengah-tengah banyaknya kesulitan yang ada. Sebagai gereja Tuhan, saudara jangan pikir gereja itu cuma gembala. Iya, oh itu urusan gembala saya, tidak. Gereja adalah kumpulan jemaat. Bagaimana sebagai jemaat Tuhan, kita dikatakan sebagai murid-murid Kristus. Kau dikatakan sungguh-sungguh hidup kita membawa dampak bagi sesama. Tentunya membawa dampak juga bagi Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena dunia akan melihat kita sebagai murid-muridnya yang mengasihi sesama. Amin. Wow. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menguji kita dengan tiap keadaan yang ada. Ada satu cerita sesungguhnya. Bagaimana seorang yang bernama Daud. Sebelum dia menjadi raja. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara ingat bagaimana seorang Daud yang dikatakan mau dibunuh karena kecemburuan dari Saul, dia dikejar-kejar. Dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 12 saya tidak bacakan dan saya tidak juga bahas karena keterbatasan waktu. Saudara bisa baca dalam waktu yang ada, saudara bisa renungkan. Saudara, Daud diberikan kesempatan untuk bisa membunuh Saul yang kedua kalinya. Karena pada waktu dikatakan, Saul mendengar kabar Daud ada di gua mana. Dan Saul dengan tentaranya pergi mencari Daud, tidak ketemu. Daud pada waktu itu bersembunyi dengan murid-murid, dengan tentaranya, salah satunya adalah Abisai. Karena letih, Saul tertidur bersama dengan murid-muridnya. Alkitab menuliskan juga bahwa di ayat 12c Tuhan membuat Saul dan tentaranya tertidur. Bukankah ini satu kesempatan?
Abisai berkata, wah Tuhan memberikan kamu kesempatan Daud. Biarkan aku membunuh, menancapkan pedangku, tombakku sampai tembus ke tanah. Tapi Daud katakan tidak. Jangan sekali-kali membunuh orang diurapi Tuhan. Karena biarkan Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Tuhan membuat mati ke, Tuhan membuat hidup, Tuhan membuat malapetaka ke, karena ajalnya atau di medan perang dan segala macam itu urusan Tuhan. Tapi aku tidak mau. Tapi ambilkan aku pedang dan kendinya aja, tombak dan kendinya saja. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku mengasihi Saul. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada waktu Saul sadar bahwa Daud sungguh mengasihi dia, tidak mau membunuh sampai 2 kali. Saul menyadari dan berdamai. Dan Saul kembali pulang ke kerajaan. Wow, saya percaya ada orang yang mungkin Tuhan izinkan kita beri kesempatan untuk membalas dendam akan orang itu. Ingat, jangan pakai untuk menghakimi orang. Penghakiman adalah hak Tuhan. Hak kita adalah mengasihi. Karena kita percaya pada waktu kita bisa berbuat balik di tengah orang yang berjahat kepada kita. Kita akan melihat Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud untuk hidup kita menjadi berkat dan menyatakan kasih kuasa Tuhan kepada orang yang jahat kepada kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hidup seorang murid harus sesuai dengan rencana Bapa. Sekali lagi, hidup seorang murid harus sesuai dengan rencana Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Perhatikan baik-baik. Allah dikatakan mempunyai rencana bagi kita, maka dari itu Dia memanggil. Tetapi di situ dikatakan ada satu kata. Dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ada relate up. Yang tentunya juga kalau hukum kasih itu tidak terlepas daripada hukum kepada sesama. Mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Maka dari itu dikatakan kita harus sesuai dengan rencana Bapa. Apa sih yang menjadi rencana Bapa? Itu dituliskan di dalam ayat yang ke-30. Dan dikatakan, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, jadi dipanggil untuk menjadi dikatakan murid-muridnya. Kita hidup dengan sesuai dengan rencananya. Dan mereka yang dipanggilnya, perhatikan baik-baik. Mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dikatakan dimuliakannya. Ya. Kita lihat bagaimana dikatakan seorang Daud yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia boleh mengasihi Allah. Sampai dikatakan hatinya melekat dengan hati Allah. Dan Allah sungguh menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan Daud. Karena apa? Karena Allah punya rencana. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini seperti di awal khotbah saya, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan akan merencanakan kemuliaannya dikatakan dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kita belajar tadi juga. Yaitu pada waktu kita bisa mengasihi sesama. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggilnya. Kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kita adalah murid-muridnya. Dunia boleh melihat kita. Tuhan boleh melihat kita. Kita sungguh-sungguh hidup saling mengasihi. Sebagai jemaat,
saya ingin mengajak terus bangun jemaat ini. GKPB Masa Depan Cerah Lipo Cikarang menjadi satu tubuh yang tersusun rapi, berfungsi satu dengan yang lain, tapi juga terikat di dalam kasih Kristus. Sehingga saya percaya Dia yang adalah kepala. Segera turun bersatu dengan tubuhnya, kita akan memuliakan Bapa selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Saya akan akhiri ibadah. Sekali lagi buat kita semuanya, happy birthday, 25 tahun GKPB Masa Depan Cerah Lipo Cikarang. Maju terus, kita terus membangun menjadi tubuh Kristus yang sehat di tengah dunia yang sekarang mungkin sedang terseok-seok. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan tetap ingin menjadi jawaban sampai Dia yang adalah kepala bersatu dengan tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo MDCers, selamat ulang tahun GKPB MDC Lipo Cikarang yang ke-25. Bersyukur bisa menjadi bagian dalam pertumbuhan gereja ini selama 25 tahun. Gereja MDC Lipo Cikarang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk kami secara pribadi. Terima kasih MDC Lipo Cikarang sudah menjadi wadah yang tepat bagi kami. Doa kami, Gereja MDC Lipo Cikarang semakin kuat, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti Eklesia, dipanggil untuk menjadi berkat. Happy birthday! Terima kasih MDC Lipo Cikarang. God bless you. God bless you. Bertumbuh dan berkembang di MDC Lipo Cikarang mulai dari saya sekolah minggu hingga saat ini membuat MDC Lipo Cikarang sudah seperti rumah bagi saya pribadi. Banyak hal-hal yang saya pelajari seperti dasar-dasar kekristenan, nilai-nilai dalam pelayanan, dan bermusik tentunya. Hal-hal itulah yang membuat saya masih melayani hingga saat ini. Dan saya Stephen Wirawan mengucapkan selamat ulang tahun buat MDC Lipo Cikarang yang ke-25. Semoga di 25 tahun ini MDC Lipo Cikarang terus menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya dengan bertambah usia, bertambah dewasa pula untuk membawa jemaat bertumbuh di dalam iman kasih Kristus. Dan khususnya untuk saya pribadi, saya bersyukur, terima kasih kalau saya juga bisa bersama-sama beribadah di GKPB MDC Lipo Cikarang sehingga membuat iman saya bertumbuh dewasa. Terima kasih buat Bapak Gembala, semua DPJ dan pengurus, tetap semangat. Senang dan bangga saya menjadi bagian dari keluarga besar MDC Lipo Cikarang selama 25 tahun ini. Slogan yang sering kita dengar, Anda bukan orang asing di tempat ini, telah terbukti dan saya merasakan adanya semangat saling membangun dalam segala aspek kehidupan jasmani dan rohani pada semua jemaat, saudara-saudara seiman, baik melalui doa maupun firman Tuhan yang disampaikan. Harapan saya, kiranya persahabatan atau lebih tepatnya persaudaraan dalam iman ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk membawa kita semua menuju pertumbuhan dan pembentukan rohani agar semakin dewasa. Kita juga bersyukur karena melalui teknologi dan segala fasilitas serta sumber daya yang ada telah memungkinkan kita tetap dapat beribadah secara online di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 GKPB MDC Lipo Cikarang. Kiranya Allah terus memakai GKPB MDC Lipo Cikarang untuk menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama. Perkenalkan, nama saya Mary Boymau. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat MDC Lipo Cikarang yang ke-25. Saya merasakan kasih Tuhan yang berada di jemaat MDC Lipo Cikarang. Saya sangat bersyukur saya ada di gereja ini. Saya bertumbuh, saya diberkati dengan luar biasa di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saatnya kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-25 tahun.
Suatu anugerah yang luar biasa. Suatu ulang tahun tanpa kue tart nggak sah. Apalagi tiup lilin. Tapi dalam keadaan seperti ini kita tidak tiup lilin. Kita akan matikan lilin tanda mengakhiri usia 25 tahun masuk tahun 26 dan seterusnya. Dan kita percaya kasih kuasa Tuhan menyertai dan jemaat makin terus bertumbuh secara rohani, iman, dan hidup makin menjadi berkat. Mari kita sama-sama matikan lilin yang menyala ini, tanda kita bertambah dewasa 1 tahun lagi. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur, dan juga naikkan doa-doa untuk gereja kita di hari mendatang. Kita percaya kepala gereja yang menyertai kita, Rohnya yang kudus, terus ada bersama dengan kita. Silakan. Kami bersyukur Bapa, 25 tahun Kau telah memberkati kami. Kau limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. 25 tahun Tuhan, Kau yang memberikan iman dan pengharapan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk para jemaat yang ada Tuhan. Untuk mereka yang berjerih lelah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala, untuk firman-Mu, untuk sabda-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan selama ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan, kalau 25 tahun kami ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya untuk tahun-tahun ke depan penyertaan Tuhan tetap ada bagi setiap jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Kami boleh memperingati atau merayakan 25 tahun perjalanan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan tahun ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hikmat, kemampuan daripada Tuhan turun menyertai setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan atas gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, ada kemampuan, ada hikmat daripada Tuhan untuk apa yang harus kami kerjakan, untuk apa yang harus kami lakukan di tahun-tahun mendatang. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah perubahan situasi yang ada. Secara manusia kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya hikmat kemampuan daripada Tuhan menyertai setiap kami pemimpin-pemimpin yang ada. Bahkan setiap teman-teman yang melayani bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu bersama-sama dengan kami. Bahkan apa yang menjadi Engkau bukakan untuk setiap kami. Buat setiap kami untuk taat melakukannya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan hal-hal yang baru, pelayanan-pelayanan yang baru, ide-ide yang baru. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu terus bekerja di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu terus diberitakan melalui gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami menyerahkan setiap program-program yang ada. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami rancangkan secara manusia, tapi kami menyerahkan semuanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya perjalanan ke depan Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Sampai kepada rencana-Mu dan kehendak-Mu atas gereja-Mu di tempat ini dinyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan, 25 tahun Engkau ada bersama dengan kami. Engkau juga terus akan menuntun kami di hari-hari yang mendatang. Tangan kasih-Mu senantiasa ada bagi kami, sertai kami. Kami berdoa Tuhan, bagi masa depan gereja-Mu, tubuh-Mu, GKPB masa depan Cerah Lipo Cikarang ini. Tumbuhkan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang baru, generasi-generasi muda yang meneruskan estafet Tuhan bagi kepemimpinan gereja-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah menumbuhkan, kalau kami boleh menoleh sedikit ke belakang, anak-anak sekolah minggu yang hari ini juga menjadi leaders. Mereka Tuhan sudah menjadi orang-orang yang dewasa, yang kami percaya mereka dapat dipercaya untuk menerima Tuhan anugerah kepercayaan daripada-Mu untuk
memimpin akan gerejamu di tempat ini. Tumbuhkan, pilihkan. Dan Tuhan kami percaya yang mempersiapkan semuanya, sehingga Tuhan generasi baru yang dapat mengerti apa yang menjadi visimu, yang terus melangkah melihat ke depan apa yang menjadi rencanamu bagi gerejamu. Kami percaya, kami baru berjalan 25 tahun. Engkau punya rencana yang jauh lebih besar di tahun-tahun yang mendatang. Untuk itu Tuhan tetap satukan hati kami sebagai para pemimpin baru, bahkan jemaatmu, generasi-generasi yang baru, yang orang katakan ada generasi Z dan generasi-generasi Tuhan yang makin bertumbuh dengan segala ide. Kami percaya Tuhan pakai kami semua dengan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, sehingga kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan di tempat ini, di gerejamu, GKPB Masa Depan Cerah Lipo Cikarang. Sekali kami berdoa, segala roh pecah belah kami ikat, patahkan semua, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh kesatuan, Roh Kudus yang membawa kami untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam kasih anugerah-Mu ada bagi gerejamu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pelayanan yang ada, sehingga nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk unit sekolah Tuhan, di mana gerejamu boleh berada. Mereka juga anak-anak yang butuh pendidikan karakter, hidup dalam kebenaran-Mu. Pakai juga sekolah di tengah-tengah gerejamu, di tengah jemaat tempat ini, untuk terus bertumbuh. Tenaga-tenaga pengajar, yayasan yang membawai, Tuhan orang tua murid, Tuhan berkati dengan segala hikmat yang daripada Tuhan. Anak-anak kami, mereka juga lalu bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka juga akan menyiarkan kabar baik yang daripada-Mu ya Bapa. Mereka hidup juga menjadi saksi-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Ibadah khusus ulang tahun, Silver Anniversary, yang kita boleh rayakan pada hari ini. Bapak Ibu, saya undang, arahkan tanganmu. Biarlah kita juga menerima berkat daripada Bapa. Sekali lagi saya juga berdoa, terima kasih untuk tiap donatur, jemaat yang penuh dengan segala ketaatannya, memberi hingga gereja ini boleh ada hingga sampai hari ini. Sebagaimana yang ada, Tuhan yang sudah tumbuhkan. Tuhan memberkati tiap usaha, pekerjaan, bahkan keluarga saudara dengan damai sejahtera, dengan segala kelimpahan, menang dalam segala persaingan, usaha dagang yang ada, bahkan ide-ide usaha yang baru. Tuhan akan tambah-tambahkan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Terimalah berkat daripada Bapa yang berkati kehidupanmu, yang berkati kehidupan keluargamu, pekerjaan usahamu, dan pelayananmu. Senantiasa ada dalam kontrol Tuhan dan ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga diberkati melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang terus rohnya menyertai, mengajarkan, menuntun, bahkan membuat kita melihat sesuatu yang jauh ke depan sebagai satu visi di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati dan boleh berkata, amin. Happy birthday. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKPB MDC Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati.